Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajak kawan mendengar ceramah Ustaz. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa barakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Perusahaan Kecamatan Selatan, dan yang saya hormati pengawas Buya Nasir dan Buya Juliza dari kita, serta para pegawai KUA. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insyaallah aku akan menyampaikan satu tema yang itu lumayan penting ya, karena ini menyangkut pada bagaimana kita menyiapkan generasi kita. Sebab kalau dilihat dari fenomena sekarang, kita mengenal namanya krisis identitas, yang mana Hafiz Quran ini grafiknya meningkat, secara statistik meningkat, ditunjukkan dengan apa banyaknya berdiri pondok-pondok pesantren, Hafiz Quran. Akan tetapi tidak berbanding lurus dengan akhlak ternyata. Kita lihat di TikTok ataupun di Instagram ataupun di media sosial yang lain, ternyata orang yang berpendidikan ketika mendengarkan musik, dia ternyata lebih radikal daripada pedangdut ataupun penyanyi yang lain. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Belum fenomena-fenomena yang lain yang kita lihat di sekitar kita, di masyarakat kita. Jadi kalau dilihat dari akar permasalahannya, ternyata yang namanya pendidikan, yang namanya jenjang pendidikan itu tidak dimulai dari dia berpengetahuan, dia memiliki pengetahuan yang banyak, ilmu, tapi dimulai dari perilaku atau adab, dimulai dari perilaku atau adab. Sebab para ulama banyak mengatakan adab lebih baik daripada ilmu. Karena apa? Yang namanya ilmu, banyak orang sampai gelar profesor, sampai gelar doktor. Ternyata apa? Ketika diamanahkan sesuatu, dia banyak di antara mereka yang tidak memegang prinsip itu, tidak memegang prinsip kepercayaan itu, sehingga apa? Terjadilah yang namanya penyimpangan sosial, entah korupsi, entah yang lain sebagainya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mendahulukan adab di setiap perilaku kita. Memang kalau kita berbicara tentang di mana adab ini terletak, maka adab ini terletak ada pada orang tua ya, ada pada keluarga, karena keluarga ini pendidikan pertama, madrasatul ula di dalam lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Karena ketika kita mengandalkan pendidikan ataupun mengandalkan adab di institusi pendidikan, maka kita tidak akan menemukan itu. Sebab dari SD, SMP, SMA sampai ke kuliah, ternyata materi rata-rata ilmu pengetahuan, dari hitung-hitungan, dari bahasa ataupun dari yang lainnya. Jarang kita bahas tentang adab, bagaimana ini hak kita atau bukan hak kita, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, atau hal-hal yang lain yang membentuk kepribadian siswa atau santri itu, sehingga dia lebih cakap dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Nah inilah makanya dari mana selain keluarga itu dididik, maka yang kedua, lingkungan yang akan mendukung mereka untuk beradab ada di masjid.
Karena ini musola, ini luar biasa musola ini yang mudah-mudahan tidak kita manfaatkan hanya Ramadan ini, karena progresnya luar biasa. Progres dari awal Ramadan sampai sekarang ini kita masih istiqomah untuk membaca kitab-kitab Allah gitu. Sampai kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian di luar Ramadan kita sebelum sholat zuhur berjamaah itu belum boleh pada pulang. Karena apa? Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana mengenalkan adab terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Adab yang terbaik selain diajarkan sopan santun ataupun yang lain, maka penting bagi kita untuk mengenalkan bagaimana adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kenapa penting mengenalkan adab terhadap Allah? Karena kita tidak mesti hidup diawasi sama manusia. Mungkin KPK bisa mengawasi, BPK bisa mengawasi, ataupun kepala kantor ataupun yang lain, yang atasan-atasan kita bisa mengawasi. Tapi apakah mereka mengawasi 24 jam? Ternyata yang bisa mengawasi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada pada bagaimana kita mengenal Allah. Karena kalau kita tidak diawasi seperti itu, maka terjadi penyimpangan sosial, penyimpangan yang tidak kita inginkan. Praktek-praktek yang merugikan masyarakat banyak, merugikan institusi kita ataupun yang lain sebagainya. Maka penting bagaimana kita melatih, merutinkan aktivitas bagaimana sholat berjamaah salah satunya, sehingga menempatkan Allah sebagai satu-satunya pengawas bagi kita di luar dari pengawasan manusia. Terus yang ketiga, bagaimana adab selanjutnya yang harus kita kenalkan kepada anak kita ataupun kepada yang lainnya? Maka bagaimana mendudukkan Al-Quran ini? Al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang namanya Al-Quran ini adalah petunjuk dan pembeda ya, antara yang hak dan yang batil. Sudah jelas yang hak mana, yang batil mana. Bahkan di dalam Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, Zalikal kitabula raiba. Artinya yang Al-Quran ini tidak ada keraguan. Dan zalika, Allah memakai kalimat zalika, bukan hadzal kitab. Kalau hadzal kitab ini kitab. Artinya kayak ada buku buku biasa. Tapi kalau zalika berarti itu Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan. Artinya ini bukan dari manusia, melainkan Allah yang memberikan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi kita semua. Sehingga ketika di hati kita ada Al-Quran, maka bagaimana kita untuk mempraktekkan apa yang Al-Quran ini bicarakan. Memang Al-Quran bagus dibaca setiap hari, bagus dilantunkan ataupun yang lain. Tetapi lebih baik bagaimana kita menerjemahkan, paham tentang Al-Quran, bagaimana mentafsirkan ataupun bagaimana mengambil makna di dalam perilaku yang ada dalam Al-Quran. Bahkan sampai kepada bagaimana kita dapat memberikan inspirasi pada yang lain, sehingga menjadi suri tauladan bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita. Sehingga kalau terbentuk seperti itu, maka insya Allah tanpa adanya pengawasan dari manusia itu sudah bergerak sendiri, karena ada pengawasan dari Allah. Bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang terakhir, bagaimana antar sesama manusia, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebab yang namanya istiqomah ini butuh yang namanya pengingat ya. Seperti Buya Rizal mengingatkan, alhamdulillah ya. Meskipun kami ini ya Buya ya, yang kalau usia-usia di bawah 40 tahun memang agak naik agak turun, masih yazid bayankus, kadang naik kadang turun imannya, itu jelas. Nah, tapi kalau usia 40 tahun ke atas kan ada hadisnya ya. Siapa yang usianya 40 tahun maka banyak-banyak mengingat untuk akhirat. Maka banyak orang di antara kita masjid ini ramai penuh orang-orang di atas 40 pasti. Karena dia udah paham, dia udah sadar bahwa kebutuhan dia ini bukan dunia, tapi harus mengejar akhirat. Bahkan banyak para ilmuwan ya ataupun orang-orang pandai di barat yang mengatakan bahwa kalau usia 40 tahun kita nggak mendapatkan dunia, artinya hidup kita pas-pasan saja, maka kejarlah akhirat.
kejarlah akhirat. Sebab apa? Karena usia stabil itu usia mapan bagi seorang manusia. Nggak bakal naik banget, nggak bakal turun banget, stagnan itu. Kalaupun naik sedikit-sedikit. Maka ini penting bagaimana kita memanfaatkan waktu itu ya untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, sehingga iman itu senantiasa terpelihara di dalam hati kita. Sebab komunitas kita di Kuarau Selatan alhamdulillah sampai sekarang luar biasa, saling mengingatkan bagaimana berbuat baik, bagaimana kita menghadapi Al-Quran ataupun yang lain sebagainya. Sehingga apa? Kalaupun mengingatkan masih tidak mempan, ya kita doakan. Ini mana itu? Sebab apa yang namanya hidayah itu kadang nyampainya cepat, kadang telat ya. Di mana dari angin itu? Sehingga sabar sebab yang memberikan hidayah itu bukan manusia. Bahkan Rasul pun ditegur ketika di akhir hayat Abu Thalib, dia mentalkin ya Abu Thalib, tapi Abu Thalib ternyata masih meyakini bahwa saya beriman kepada Tuhannya Abdul Muthalib. Jadi akhirnya disitulah Rasul menyesal, menangis. Akhirnya turun Quran surat At-Taubah bahwa kita ini nggak bisa membuat orang itu beriman, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendak. Maka dari itu saja dari kami. Mohon maaf, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.